sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini saya ingin membawa materi yang ada sangkut pautnya dengan ulama. Ikuang. Semua hal bisa kita lupakan kecuali satu, tolong jangan dilupakan ya, yaitu kematian. Suatu waktu akan tiba masanya kita juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman orang yang mendahului kita, mereka hanya duluan, kita pun akan menyusul menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Mempertanggungjawabkan keislaman kita bagaimana, keimanan kita bagaimana, akhlak kita bagaimana, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang ulama meninggal, ada beberapa hal yang kita harus kembalikan kepada diri kita. Saya bisa dan berani mengatakan uang yang baru saja meninggalkan kita salah satu potret sufi zaman sekarang. Beliau patut kita tiru, patut kita teladani. Ketika seorang ulama itu meninggal, banyak orang yang sedih, banyak orang yang menangis, banyak orang yang merasa kehilangan. Itu kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kalau nanti saya meninggal, Ri? Banyak orang sedih, banyak orang merasa kehilangan, atau banyak orang senang. Nah, ini dikembalikan kepada diri kita. Karena ada juga orang meninggal, orang-orang lain senang. Alhamdulillah kita sudah selamat dari kejelekannya. Alhamdulillah kita sudah selamat dari keburukannya. Selalu kena gibah, selalu kena peras, selalu kena gosip, selalu kena fitnah, cala-cala. Itu kita kembalikan. Wah, alhamdulillah kita lihat mata kepala kita sendiri. Hapon maka datang, ulama-ulama besar datang, yang lain mengapresiasi, yang lain memberikan rasa sedih, menunjukkan puan orang baik. Habib Kendari, Habib Irfan. Coba itu kita kembalikan kepada diri kita. Bagaimana kalau kita meninggal? Apakah ada orang yang merasa kehilangan, merasa sedih sebagaimana uang? Apakah sebaliknya? Alhamdulillah. Lalu padahal Nabi mengatakan apa? Al-Muslim man salimal muslimun min yadihi wa lisan. Muslim yang hakiki adalah muslim yang lain selamat dari keburukan tangannya dan keburukan lisannya. Uang muslim sejati tidak pernah mengganggu orang dengan lisannya dan tangannya tidak pernah, meskipun akhir-akhir ini saya dengar difitnah tadi beliau itu menyikapinya dengan seperti Nabi Muhammad SAW, fokus dengan tujuannya, tidak membalas dengan keburukan. Kalau dibalas keburukan dengan keburukan sama dengan penjual dong. Tidak ada luar biasa di situ, biasa-biasa aja. Pembeli kasih uang, penjual kasih barang, sama aja keburukan. Cuman yang luar biasa itu kalau keburukan dibalas kebaikan. Itu luar biasa itu. Sufi kelas kakap seperti ini. Dan itu banyak kita temukan di sirah nabawiyah. Nabi seringkali diudai, Nabi seringkali Cina, Nabi seringkali diintimidasi, diancam, dibunuh bahkan. Tapi Nabi menyikapinya dengan senyum, menyikapinya dengan lemah lembut. Begitulah yang diwariskan oleh ulama-ulama setelah Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan suka memprovokasi, jangan suka mengadu domba. La yadkhulul jannah qattat, tidak bakal masuk surga orang yang selalu memprovokasi. Itu yang pertama yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Apakah ketika kita meninggal dunia banyak orang yang senang,
karena selamat dari kejelekan lisannya dan tangannya, atau orang sedih merasa kehilangan Allah lah, padahal itu orang baiknya Allah, itu orang seringnya bantu, seringnya ingatkan di jalan Allah, seringnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ulama itu meninggal, banyak orang yang mendoakan, apalagi ulama yang punya banyak santri, banyak sanak mengaji, yang selepas sholat diantarkan Al-Fatihah, dan pahala itu sampai kepada mereka, para ulama. Itu kita kembalikan kepada diri kita. Apakah setelah kita meninggal dunia ada yang mau mendoakan kita, teman-teman kita, entah bagaimana kita di akhir hidup kita? Makanya hati-hati dalam hidup ini, harus hati-hati. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia yang lain harus baik. Harus kita baik hubungan kita dengan Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Meskipun larangan itu kesukaan kita, meskipun larangan itu sesuatu yang kita sukai, tapi itu larangan Allah, kita tinggalkan. Kita jalankan perintah Allah, meskipun perintah Allah itu berat kita kerjakan, meskipun perintah Allah itu kita susah, malas, kita kerjakan itu perintah Allah SWT. Dengan demikian baik hubungan kita dengan Allah SWT. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan manusia? Jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan mencuri, jangan menipu, jangan memprovokasi, jangan membuat orang lain benci kepada kita, jangan zalim. Al-zulmu zulumat yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Kezaliman yang terjadi di dunia akan dibalas kezaliman yang banyak nanti di akhirat. Padahal hidup cuma satu kali, hidup cuma 60-70. Kalau kita tidak bisa menjadi orang baik, minimal jangan menjadi orang jahat. Jangan bajingan, terasa sekali bahasa orang tidak baik. Jadi seperti itu, banyak orang yang mendoakan, orang-orang pada datang mengaji, setelah sedikit kita baca Fatihah setelah sholat, terutama dari anak-anaknya sendiri. Padahal setelah orang meninggal, bakti seorang anak kepada orang tua setelah meninggal itu lebih dibutuhkan oleh orang tua. Baktinya seorang anak kepada orang tua ketika masih hidup itu sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan baktinya seorang anak kepada orang tua ketika meninggal dunia itu lebih dibutuhkan. Kita bacakan Fatihah selepas sholat 5 waktu, kita bacakan Quran setiap hari, kita sedekahkan yang pahalanya kita kirimkan untuk di orang tua kita, kita hajikan kalau belum haji, dan lain sebagainya. Itu yang dibutuhkan ketika. Seandainya tidak ada dalil atau ayat baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua, seandainya tidak ada ayat dan hadis menerangkan hal itu, maka sebagai orang berakal, sebagai orang yang cerdas, pastilah memperlakukan orang tuanya seperti raja. Dilayani bagaimana raja, dilayani, makanannya disiapkan, rumahnya dibersihkan, apalagi pakaian disiapkan dan lain sebagainya aja. Begitulah orang tua. Kita seringkali lupa bahwa ada tempat atau orang yang kalau kita minta kepadanya pasti diijabah oleh Allah. Padahal kita sibuk cari ulama ini, sibuk minta doa, tapi orang tua di rumah tidak pernah diminta doa. Ini salah, ini keliru, ini salah, ini keliru. Dan banyak yang seperti itu. Itu yang kedua. Apakah ada yang mendoakan atau jadi itu aja dulu karena sudah 10 menit. Tadi sudah dikasih jatah 7 menit ya. Kita lanjut besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.